Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Hidayah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, adakah yang tahu Quran surat Al-Alaq? Surat Al-Alaq artinya adalah segumpal darah. Al-Alaq diambil dari ayat kedua. Surat ini terdiri dari 19 ayat. Surat ini terdiri dari 19 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Dari ayat 1 sampai 5, surat Al-Alaq adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali turun. Adakah yang tahu anak-anak kapan pertama kali Al-Quran turun? Al-Quran pertama kali turun bertepatan pada tanggal 17 bulan Ramadan. Maka dari itu pada tanggal 17 bulan Ramadan disebut dengan Nuzulul Quran. Sekarang Bu Hidayah akan menjelaskan sedikit kisah ayat 1 sampai 5 Quran surat Al-Alaq. Jadi sebelum Islam datang, masyarakat Arab sangat gemar melakukan maksiat dan melanggar perintah-perintah Allah. Maka dari itu disebutlah dengan zaman jahiliyah. Sebagai seorang pemuda, Nabi Muhammad sangat prihatin dengan keadaan masyarakat Arab pada waktu itu. Sehingga beliau memutuskan untuk bertafakur dan memisahkan diri dari lingkungan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad pergi ke sebuah tempat yang bernama Gua Hira. Pada suatu malam, tepatnya malam ke-17 bulan Ramadan, beliau melihat cahaya menerangi gua tersebut. Dan cahaya tersebut mendekati Nabi Muhammad. Siapakah cahaya tersebut? Ya, cahaya tersebut adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Dan Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqori, aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Dan Nabi Muhammad pun menjawab, "Ma ana biqori, aku tidak bisa membaca." Sampai yang ketiga kalinya Nabi Muhammad mengubah jawabannya. "Apa yang harus aku baca?" Malaikat Jibril pun membaca Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, anak-anak, dari sinilah berawal diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir dan menyempurnakan agama-agama yang dibawa oleh Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang terdahulu. Yuk anak-anak, kita simak bacaan Quran surat Al-Alaq dan beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Penjelasan Quran Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5, Allah memerintahkan kita untuk membaca. Kita dituntut untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Apalagi di zaman sekarang ini, teknologinya serba canggih. Kita sebagai seorang muslim harus bisa menguasai teknologinya ya anak-anak. Tapi kalian jangan merasa puas. Walaupun kita sudah menuntut ilmu, sudah mendapat ilmu, tapi harus lebih giat lagi untuk mencari ilmu. Karena sejatinya ilmu itu sangat luas. Di ayat selanjutnya berisi kisah tentang Abu Jahal. Anak-anak tahu nggak kisah tentang Abu Jahal? Jadi Abu Jahal melarang Nabi Muhammad untuk melakukan sholat. Apabila Abu Jahal melihat Nabi Muhammad sedang sholat, dia akan mengancam untuk menginjak leher Nabi Muhammad dan menjatuhkannya ke tanah. Namun pada kenyataannya, ketika Abu Jahal melihat Nabi Muhammad sedang sholat, seketika ia mundur dan tidak bisa mendekati Nabi Muhammad, apalagi sampai menjatuhkannya ke tanah. Seringkali manusia melupakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan. Ketika manusia merasa dirinya telah kaya, berkecukupan, bahkan menjadikannya takabur. Ada yang tahu takabur itu apa? Takabur adalah sifat manusia yang merasa bahwa dirinya telah hebat, telah kaya, kuat, dan paling mulia, serta mampu meremehkan orang lain. Nah, teman-teman, jangan meniru ya sifat takabur. Allah akan mengazab orang-orang yang mengganggu orang lain yang sedang beribadah kepada Allah. Kelak di akhirat, mereka akan disiksa oleh malaikat Zabaniyah. Siapa itu malaikat Zabaniyah? Malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang menyiksa orang-orang yang berdosa. Nah, anak-anak, sampai sini kira-kira anak-anak sudah paham kan ya bagaimana penjelasan Quran Surat Al-Alaq? Oke, kalau kalian sudah paham, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Hidayah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.